Ya, teman-teman komedian secara penuh mendukung Pak Haji Komar dalam menjalani bagian dari kehidupannya beliau. Teman-teman sekalian, bahwa mungkin sudah beredar berita bahwa sahabat kita, teman kita, abang kita, Bapak Haji Nurul Komar ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Brebes kemarin. Saya tentu saja atas nama teman segrup dan juga atas nama Persatuan Seniman Komedi Indonesia yang kebetulan Pak Jarod sebagai Ketua Umum turut prihatin dengan kondisi yang dialami oleh Pak Haji Komar. Saya ingin meluruskan bahwa berita yang beredar di mana-mana itu Pak Haji Komar dituduh memalsukan ijazah. Sebenarnya bukan itu. Bukan memalsukan ijazah, Pak Komar dituduh memalsukan surat keterangan lulus yang sementara ini dia tidak pernah membuat surat tersebut, dan beliau juga kenapa sampai ke tingkat banding, beliau tidak terima itu karena beliau dengan tim pengacaranya minta supaya ada pembuktian di laboratorium forensik soal surat itu asli atau palsu, tapi itu tidak dipenuhi oleh pengadilan dan juga kejaksaan karena beliau sudah WA sendiri ke saya. Kemudian kalau ada berita bahwa Mas Komar ditangkap, bukan ditangkap, tapi memang tahap pertama di pengadilan negeri beliau dijatuhi hukuman 1,5 tahun, dan beliau tidak terima itu karena ya tadi dia minta surat keterangan itu di forensik. Lalu banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hukuman malah tambah menjadi 2 tahun. Beliau masih belum menerima karena beliau masih berharap bahwa pembuktian surat keterangan lulus asli atau palsu itu dilaksanakan, tapi tidak dilaksanakan juga, sehingga banding ke Majelis MA, Mahkamah Agung, dan di Mahkamah Agung itu bandingnya ditolak. Nah, karena banding ditolak, maka Kejaksaan Brebes mengeksekusi hasil keputusan MA, dan surat keputusan MA itu dilayangkan ke Bapak Haji Komar tanggal 19 Agustus jam 10. Mas Komar harus menjalani eksekusi itu. Tapi kan karena dia di Tangerang, maka pihak kejaksaan memberikan waktu sampai sore. Jadi Mas Komar bukan ditangkap, bukan diambil paksa, dijemput, tapi Mas Komar datang dengan kesadaran sendiri sebagai warga negara Indonesia yang baik, mentaati hukum, memenuhi panggilan Kejaksaan Brebes. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk meluruskan klarifikasi berita-berita yang beredar bahwa Mas Komar bukan memasukkan ijazah palsu, tapi dia dituduh mengeluarkan surat keterangan lulus yang sementara masih belum terima Mas Komar karena dia ingin membuktikan bahwa itu yang mengeluarkan, dia merasa tidak pernah mengeluarkan, jadi minta pembuktian supaya dites laboratorium forensik tapi tidak dilaksanakan, sehingga memang itu keputusannya dan Mas Komar memenuhi panggilan kejaksaan. Mas Der, tapi kan itu udah pemberitaan udah 2 tahun, udah divonis 2 tahun, dan tangan kan udah diborgol tuh. Ya itu ya saya sangat miris sekali ya. Mas Komar itu saya jelaskan dia bukan penjahat, bukan juga koruptor yang mengambil uang negara sekian triliun. Mas Komar itu seorang pelawak, seorang komedian, ustadz, dosen. Jadi secara etika dia orang baik-baik, bukan penjahat. Jadi itu saya rasa agak berlebihan kalau harus diborgol seperti itu. Mau lari kemana dia Mas Komar? Sementara kita nggak usah jelaskan perbedaan kepada yang lainnya, begitu di awal dengan baik, dilayani dengan baik ya. Jadi itu aja sih, saya prihatin atas nama teman-teman komedi. Rasa prihatin, kondisinya memang tidak biasa ya, tidak biasa, proses-prosesnya juga nggak biasa ya. Sebagai sahabat, saya kenal dekat dengan Pak Haji Komar, teman-teman juga yang kita semampu dan sebatas kemampuan kita untuk support beliau. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik, Pak. Kapan kita
Itu 2 minggu harus sosialisasi dulu. Oh gitu dulu. Ya. Ini kan ini soal politik juga nih 22 terus 2024 ya kita kan nggak tahu ya. Ada keganjilan kayak sih pagi Ya. dari sisi Ya, dari seorang wartawan. Ya, Masih ada. saya dari kacamata jurnalis ya, atau dari kacamata dunia entertain. Ini kan entertain, politik itu sebenarnya entertain juga. Ya, menurut saya sih ada ya keganjilannya, karena memang proses dari awal kalau kita amati memang tidak biasa, ya kan ya? Ya. Tidak biasa. Beliau ini bukan penjahat, beliau ini bukan koruptor, ya. Beliau entertainer, ya. Saya dalam berbicara dalam kapasitas sebagai pelaku dunia hiburan juga, entertainer kan. Terus pendakwah juga, dosen juga saya, dosen juga. Kita melihat sebuah pemandangan di mana seorang komedian di Borgol gitu ya, luar biasa itu. Ngomong-ngomong Borgol tadi, di foto kan banyak beredar kalau di Borgol sambil ketawa. Itu mungkin bisa menunjukkan kalau gue nggak bersalah nih. Bukan, Mungkin salah satu. Gini loh, persepsi seorang pelawak itu, ketawanya seorang pelawak itu, persepsinya bisa macam-macam. Bisa jadi dia itu menangis di dalam hatinya tuh menangis. Benar ya? Kalau saya melihatnya seperti itu. Ketawanya itu sebenarnya untuk menutupi ya perasaan tangisan yang ada dalam dirinya. Menurut saya ya. Kan yang tahu sebenarnya ya Pak Komar Paji. Ya, kami dari Paski Persatuan Seniman Komedi Indonesia, teman-teman komedian secara penuh mendukung Pak Haji Komar dalam menjalani bagian dari kehidupannya beliau, dan kita doakan semuanya berjalan dengan baik di sana. Diberikan kesehatan buat Pak Haji Komar. Insya Allah semuanya bisa kita lalui dengan baik. Dan buat teman-teman semuanya, kita ambil hikmahnya ini. Semoga kita kedepannya bisa menjalankan kehidupannya bisa lebih baik lagi. Aja sih. Ya. Soalnya kita nanti ke sana, Pak Haji Komar. Pasti. Nanti kabarin teman-teman berangkat. Siap. Ya, Oke. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.